أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mukbit berarti orang yang hebat, orang yang yang namanya mukbit, yang tunduk patuh kepada Allah. Kenapa ayat ini menjadi penting? Karena di akhir, ya, di penghujung penghujung Al-Hajj ayat 34 itu Allah dawuh begini, wabasyiril mukhbiti, dan beri kabar gembira kepada orang-orang yang mukhbit. Berarti napa Bapak Ibu, orang yang mukhbit itu orang yang hidupnya selalu gembira. Padahal sekarang ini agak oke sing rada mumet gitu Bu. Mumet, murung, pesimis gitu nggih melihat masa depan. Kadang-kadang ungkapannya jadi macam-macam, ada yang nulis di kaos itu Pak, saya pernah lihat ada yang nulis besar sekali di kaos, orang melu milih nih melu mumet. Saya pun mulai mumet saat ini gitu. Nah, maka ayat ini menjadi sangat relevan buat kita karena ayat ini memberi kabar gembira. Siapa yang hidupnya selalu gembira, yaitu al-muhbit, al-muhbit. Mukhbiti. Nanti bisa diperesani dalam surat Al-Hajj ayat 34. Nanti perinciannya di 35 Pak. 34 itu di akhirnya mengatakan bahwa syiril mukhbitin, beri kabar gembira kepada orang-orang yang mukhbit. Nah, siapa mukhbit itu? Al-ihbad atau al-hub itu makna aslinya adalah lembah yang dalam, luas, hijau, tenang. Jadi itu untuk menggambarkan situasi sing nyenengke awake dhewe piknik sing teng pantai yang dalam wonten niku nggih lembah, ada savana yang hijau, tenang, itu namanya al-ihbad. Nah, maka untuk menggambarkan kondisi mental mukhbit itu seperti itu. Jembar dadane, sabar, dan kemudian tenang. Apapun yang terjadi itu tetap tenang. Sekarang ini banyak orang yang panik toh Pak, melihat situasi, ngaten mungkin jut piye, arep tekan kapan gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan al-mukhbit. Nah, mukhbit itu juga kemudian oleh para mufassir dimaknai sebagai mutawaddi'in. Mutawaddi'in itu orang yang tawadhu, Pak. Artinya apa? Dalam hidupnya kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala tawadhu, tadarruk niku napa? Tadarruk niku nek cara awake dhewe lek ngarani glosor, Pak. Betul-betul merendahkan diri, merendahkan hati berhadapan dengan Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Agung. Itu namanya mutawaddi'in, mutadarri'in. Nah, ada juga mufassir yang mengatakan mukhbit itu mutmainin, orang yang hatinya tenang. Jadi apapun yang terjadi itu tetap tenang, Pak. Nah, siapa yang bisa begitu? Nah, ini ada ciri-cirinya di Al-Hajj 35. Napa cirine, Bu? Pertama, alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ayat ini bunyinya sama dengan Al-Anfal. Di Al-Anfal juga begitu, sebagai ciri mukmin sejati, ulaika humul mu'minuna haqqo. Itu salah satunya adalah alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jadi ternyata mukhbit itu juga orang yang imannya kuat, yang
imannya mantap. Cirinya napa? Alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Kalau Allah disebut, itu hatinya bergetar. Wajilat. Al-wajal itu napa nek cara wae dhewe gampangane greng. Nyambung, connect, Pak. Nah, istilah sekarang mungkin yang lebih populer connect. Jadi kalau Allah disebut, niku terus nyambung di hati itu lalu connect. Kalau di dalam surat Al-Anfal, ayat itu dilanjutkan dengan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Jadi Allah disebut itu tidak sekedar Allah, tetapi juga ayat-ayat Allah. Nah, kalau disebut ayat-ayat Allah, kalau dalam surat Al-Anfal itu zadatuhum imanan, kemudian iman kita naik, bertambah, tambah kuat. Jadi yang pertama, Bapak Ibu, cirinya adalah greng. Jadi iman itu gambel titenane. Kalau Allah disebut kok di hati kita ada rasa bergetar atau gambelipun greng, connect, nyambung, nah itu berarti imannya sudah baik. Misalipun ngaten, Bapak Ibu sholat, imam dan Bapak Ibu takbir Allahu Akbar, ngoten greng mboten? Nek mboten greng berarti dereng mlebu, Pak. Ciri yang pertama belum masuk, Pak. Karena kata Allah, idza dzukirallah wajilat qulubuhum, artinya bergetar, terus kemudian connect. Yang menjadi pertanyaan kan ngaten, Bu, kok ada yang gereng, ada yang tidak? Kenapa? Kalau Bapak Ibu masih ingat dulu waktu kita sekolah, pas pelajaran fisika, niku wonten bab bunyi. Kita mesti teng SMP wonten, teng SMA wonten, di perguruan tinggi ada. Ketika kita belajar bab bunyi, niku mesti nerangke nganggo garpu tala. Garpu tala niku sing kaya U ngoten niku apa, Pak? Alat yang kayak U gitu itu. Niku anggere sing siji riki dituthuk, niku sing sijine melu bengong, bergetar, gitu Pak. Itu untuk menjelaskan kalau panjang gelombangnya sama. Niku sing siji dituthuk, sing siji melu muni. Nah, itu yang namanya resonansi, gitu Pak. Ada keterkaitan antara yang satu dengan yang lain karena panjang gelombangnya sama. Jadi nek sing siji dituthuk niku sing siji melu muni karena nyambung, Pak, connect. Suatu ketika Bapak Ibu, saya bareng ngaji esuk ngeten iki teng Bantul. Terus kalih panitia dijak nyoto, Pak. Di Pajangan Bantul itu ada soto yang laris sekali, namanya soto Pak Bloon. Bloon men laris, Pak, nopo malah nek pinter gitu. Aduh, Bloon men laris sih. Soto Pak Bloon laris sekali, tapi bukan sotonya yang mau saya ceritakan Bapak Ibu, tetapi pada saat kita lagi makan soto, itu ada anak muda masuk pakai kaos. Biasa gini cah nom-nom itu biasanya kaosnya tulisannya warna-warna. Nah, waktu itu tulisannya bagus, Bu. Apa tulisannya? Dalam bahasa Inggris, kaos itu tulisannya begini. Is God online? Wah, ini kurang gitu celelean dong, Gusti Allah kok pada gawe dewe senane online. Is God online? Apakah Tuhan sedang online? Ngerti niku, Pak. Terus dijawab di bawahnya, sure, if you keep connecting. Pasti kalau kamu selalu connect. Niku kita celelean le nulis niku Pak. Ngene cah nom ra biasane geguyon ngoten niku Pak. Tetapi menurut saya ini maknanya dalam sekali. Napa, Pak? Pertanyaan pertama, apakah Tuhan selalu online? Maksudnya apakah Tuhan itu selalu ada, terjaga? Kita tahu persis Allah itu tidak tidur gitu. Allah tidak akan pernah tidur. Nah, itu yang sepurumnya sering ngendika Gusti Allah ora sare ngoten ta, Pak? Napa-napa kan Gusti Allah ora sare mesti preso. Berarti napa, Pak? Allah akan selalu on, selalu ada, selalu mengerti apa yang terjadi.
Dalam bahasa tulisan tadi itu, Tuhan selalu online, Pak. Cuma yang jadi masalah, apakah kita keep connecting? Apakah kita selalu connect? Ya, yang jadi masalah kadang-kadang Tuhannya online, sementara kita yang nggak connect, Pak. Nggak tahu apa, no signal, ya nggak ada sinyal, atau lowbat gitu, Pak. Baterainya muntek, atau apa. Sehingga nggak bisa connect, Pak. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau panjenengan nyetel radio untuk bisa nyaut gelombang itu kan pasti dicari toh Pak, dipaske. Nah, itu namanya tuning. Kita kalau sudah tune in, pas ngoten mesti bunyi Pak, nyaut, gelombangnya masuk. Tapi kalau belum cocok, nyaut mboten Bu, radio nih, mboten, ndak bunyi Pak, ndak bunyi. Nah, berarti napa Pak? Supaya bisa bergetar. Niku awake dhewe kudu nyocoke gelombang kita itu dengan gelombang ilahiyah. Ben connect Pak. Karena Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu memberi petunjuk. Ning sok mboten connect awake dhewe niku Pak. Diparingi pitedah warna-warna, tetapi kita tidak nyambung. Misalipun dalam ayat yang berupa firman, ya menika Quran atau hadis, kita sudah diberi petunjuk. Tapi kadang-kadang tidak kita baca, atau ketika dibacakan kita tidak ngeh Pak, itu maknanya apa, maksudnya pripun, dan kemudian tidak ngefek ke kita. Atau kalau ayat Allah itu kan ada dua Pak. Ada ayat yang disebut ayat qauliyah. Kalau qauliyah itu berupa firman, kayak Quran, hadis, ngoten niku qauliyah. Kalau yang berupa pengalaman hidup, fenomena alam itu disebut kauniyah, sunnatullah. Tetapi dua-duanya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Wujud Allah itu sebetulnya bisa kita rasakan dari tanda-tanda kekuasaannya. Allah luar biasa pangeran itu, itu dari peristiwa, dari ayat yang kita baca. Nah, kalau melihat itu kita tergetar, nah itu berarti imannya bonsai. Tanda-tanda kekuasaan Allah. Bisa di ayat yang berupa qauliyah, firman, atau pengalaman hidup sehari-hari. Misalnya pun ngaten Pak, kapan itu saya lagi ngantar ibu belanja ke warung. Di depan warung, niku pun sore Pak. Di depan warung itu ada penjual teh jumbo nih loh Pak. Nah, sekarang kan modelnya jualan es teh jumbo itu Pak. Saya nunggu di luar di sepeda motor ngenteni ibune mlebu warung seblonjo. Di depan ada teh jumbo. Lalu ada pemulung lewat Pak. Suami istri ngangge gerobak nika. Putrane kalih, sing siji pun rada gede, sing siji cilik, numpak teng dhuwur gerobak. Berempat Pak, berempat jalan di depan toko itu. Apa yang membuat saya gereng Pak? Saya melihat itu, ya Allah luar biasa, pejuang rupiah gitu Pak, pejuang rupiah itu luar biasa. Apapun dilakukan yang penting halal. Beliau sebagai pemulung sak keluarga, niku nganggo gerobak menyisir mencari rongsokan. Saya sudah alhamdulillah, kita bersyukur nggih Pak, pun diparingi werna-werna tidak harus seperti itu. Tapi di luar itu ada yang lebih hebat dari saya Pak. Alhamdulillah saya sudah bersyukur. Tapi rupanya penjual teh jumbo itu matur sama bapak yang lagi geret gerobak itu, Pak, berhenti dulu Pak. Gerobaknya didek Bu. Niku terus sing bakule teh jumbo, niku gaweke teh papat, es teh niku. Terus dicaoske sing mulung. Monggo Pak, dinikmati. Kula niku teng mriki maksir, ya Allah. Maksud saya leger ngono Pak? Sing sok mulang ngaji rak kula Pak.
Ning sing nawani es jumbo niku malah bakule niku, Pak. Kok saya tadi tidak berinisiatif? Itu kan yang jadi persoalan kan ngeten, Pak. Kenapa tadi saya tidak berinisiatif? Untuk kemudian matur kepada penjual es jumbo, saya ngendrek gitu, Pak. Saya ngendrek sing mulung itu dan kemudian saya matur penjual jumbonya terus, Pak, Mbak tolong dibuatkan 4 untuk pemulung ini. Kenapa saya tidak tergerak? Nah, ini yang kemudian menjadi pelajaran. Itu yang dimaksud dengan wajilat qulubuhum. Oh, kula bundeli tenan, Pak. Sesuk nek aja dibaleni ngoten ta, Pak. Aja nganti kalah kalih bakule teh jumbo. Karena kadang-kadang kita ini ketika mau berbuat baik niku sering ragu-ragu, Pak. Pertama tidak tergerak, yang kedua ketika mau tergerak itu juga sering ragu-ragu. Saya pernah ngalami pada saat yang lain, kalau tamu, Pak, teman-teman malam-malam beberapa orang itu bertandang ke rumah. Nah, kalau mulainya pun bar maghrib, ngoten pun mesti dereng dar malam toh, Pak. Nah, kebetulan ada bakmi dog-dog niku liwat. Ada bakmi dog-dog niku lewat, saya nawani kali kanca-kanca mau bakmi. Mau mas. Nah, kula pesen ke bakmi, Pak. Di seberang pengalaman yang sama, Pak. Ada pemulung yang sedang beristirahat. Saya itu ajeng nawani, ajeng melu nukok ke pemulung niku ragu-ragu, Pak. Ragu-ragunya begini. Nah, itu godaannya kan di situ, Pak. Kayak kerso ora yo. Nanti menyinggung perasaan apa tidak, ya itu kan yang kadang-kadang mengganggu kita untuk aku janjane nek terus dipesenke terus dicaoske ngono nak rampung to nggih, Pak. Nggih, tapi kadang kita ragu-ragu. Wah, terlalu banyak pertimbangan. Nah, maka ciri yang pertama tadi idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Yang namanya al-wajal. Al-wajal itu kalau Allah disebut, ayat-ayat Allah dibacakan, diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah, kita terus tergetar, kita tergerak, kita kemudian melakukan sesuatu. Apakah iman kita lebih baik, apakah kemudian kita tergerak untuk membantu, itu namanya al-wajal. Wajilat qulubuhum. Nah, yang kedua, apa kata Allah di ayat berikut apa? Nggih, 35 setelah wajilat qulubuhum wassabirin ala ma asobahu. Kemudian bersabar ketika menghadapi musibah, ketika menghadapi kesulitan. Bapak Ibu, dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 35 Allah ngendika begini, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang itu pasti akan mati. Nah, saat ini suwe sing nom-nom disii, Pak. Sing sepuh-sepuh malah keri. Jadi mboten nurut, Pak. Kalau dulu kan biasanya angge wong pancen nggih sampun sepuh gitu. Biasanya kalau dulu kita kalau ada pengumuman itu yuswane pira, pun 10 dosa, pun 7 dosa. Itu biasanya begitu. Tapi sekarang ini sering sekali, Pak, karena mungkin gaya hidup ya, Pak. Itu anak-anak muda yang sudah kapundhut, Pak. Biasa niku suwe sing nom niku malah disi, Mas. Sing sepuh malah keri. Topo gawean lawas niku wantek-wantek ya. Penggoh-penggoh sing nom-nom niku jahat. Teman-teman saya itu, Pak, adik-adik saya sudah banyak yang mendahului, Pak. Ya kita hanya nunggu giliran gimana, nunggu waktu kapan kita akan sowan. Sebab kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua orang pasti akan mati. Pun siap dereng Bu. Nek dereng nggih disiapke. Karena siap atau tidak siap, kalau sudah sampai waktunya ya datang, Pak. Mboten iso diundur, mboten iso dijokke. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimu. Nah, tetapi kata Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 35 itu napa, Pak? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi rupanya sebelum mati, ketika nipun Allah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah.
kami akan selalu mengujimu dengan dua hal, al-khair, asar dan al-khair. Bisari wal khairi fitnah. Kami akan mengujimu dengan dua hal, Pak. Jadi rupanya ujian itu ada dua, Pak. Asar dan al-khair. Asar itu keburukan, gising bangsa ora kepenak. Al-khair itu yang enak. Gitu, Pak. Ujian kenikmatan. Tetapi pengalaman menunjukkan bahwa yang seringkali membuat kita tidak lulus itu kalau diuji dengan kenikmatan, dengan kebaikan. Nek diuji dengan kesulitan itu malah umumnya udah lulus, Pak. Tapi jenengan nek lara untu niku. Senut ngoten, ya Allah, malah nyebut sing kuwasa, Pak. Setiap kali ada apa, misalnya pun kita sedang kesulitan, Pak. Kan biasanya malah ndonga tambah dawa to, Bu, ya Allah mudahkanlah, ya Allah tambahkan kekuatan, ya Allah pun ajeng nyuwun kalih sinten malih kalau kita tidak nyuwun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika diuji dengan kesulitan. Tapi ketika diuji dengan kenikmatan, nah banyak orang itu yang tidak lulus, yang lupa. Mila yang sepuh rumiyin ngendika nek senengi gendong lali. Ya kadang-kadang lupanya itu justru ketika kita mendapatkan ujian kenikmatan. Kalau Bapak Ibu mengikuti berita kemarin yang lagi viral napa Bu? Wonten rektor sak wakile ketangkep gitu. Unsur nggih Pak, Unsur Sudirman Purwokerto. Wah. Wabeh niku wong pinter Pak, profesor, doktor. Wah, rektor ya Pak. Sing ngurusi pendidikan. Ketangkep mergo napa Pak? Korupsi. Korupsi napa? Dodolan kursi. Kursi mahasiswa kedokteran. Sing jalur mandiri. Nah, saat ini yang orang punya fakultas-fakultas dalam tanda petik fakultas basah yang peminatnya besar, kebetulan di beberapa universitas itu kan boleh jalur mandiri. Nah, jalur mandiri ini nek sing ora mandiri saka pusat nggih, Pak. Tes ini saking pusat. Lah kalau mandiri sing ngetes king kampus lokal. Nah, niku wau Pak. Begitu sing ngetes mandiri lokal yo terus dodolan. Ayo nek arep mlebu yo 100 juta wani piro ngoten to. Nah, itu yang kemudian ketangkep, Pak. Teman-teman itu kadang-kadang le komentar ngaten, "Sih kurang apa to ya?" Gitu, Pak. Kurang apa pun rektor, profesor, ngoten ora ya wis turah-turah to kudune nggih, Pak. Tapi yang namanya godro, Pak. Yaitu nikmat, Pak. Banyak orang justru yang tidak lulus itu ketika mendapatkan kenikmatan. Karirnya menanjak, ngoten nggih Pak, usahanya lancar. Contoh lain ngaten Pak. Suatu ketika saya diajak teman untuk makan sate. Nah, di Jalan Imogiri Timur itu kathah sate toh Pak, ada sate yang laris sekali. Niku sedina iso 20 sampai 30 kambing lho Pak. Sebab kalau liburan ngeten Pak, mobil itu wah penuh Pak. Kalau anggere liwat ngeten, karena nggih anak bakul, jadi anggere liwat ngeten niku kali ibune meng wah kae meng gering bengke Bu. Lah gitu Pak, satu mobil berapa orang? Gitu Pak, kali berapa porsi, mobilnya ndak pernah sepi ngeten niku ora ya meng gering hitung badi to Pak. Sehari kadang bisa 20-30 kambing, luar biasa, laris sekali Pak. Buka cabang juga laris. Nah, waktu itu saya lagi mengapresiasi perkembangan usahanya yang luar biasa itu. Nah, kebetulan diantara yang ikut makan di situ, teman saya itu tanggane juragane, Kang. Sampean preso ora? Apa? Juragane iki mbasan laris. Saiki bojone telu, ngoten niku. Jadi untuk tetap istiqomah ketika mendapatkan nikmat itu kan tidak gampang Pak. Dulu waktu prihatin mboten wani Pak. Bahasan laris, tanduk Bu. Nggih, bahasan laris, bahasan usahanya maju. Niku terus garwane telu. Jajae biyen dek urung payu siji ora wani, yang kedua juga ora sing gelem nggih Pak. Lah ini bahasan wis laris,
kaya raya itu kemudian muncul. Nah ini yang disebut kalau dalam bahasa sosiologi disebut orang mengalami mobilitas vertikal. Nek cara Jawa ini lengarani kere munggah balik itu kaget gitu Pak. Kaget. Nah, itu orang ketika mengalami mobilitas vertikal, niku terus aspirasinya juga ikut meningkat Pak. Saya juga punya teman Bu, dulu prihatin tenan Pak, teng Yojo niku prihatin. Wah saniki nggih pun dadi profesor, pun dadi tokoh. Dulu waktu merantau ke Jogja dari seberang, niku prihatin tenan. Saking prihatine, poso, mboten ming Senin Kemis Pak. Dawud, sedina poso, sedina ora. Mboten mergo soleh Bu, ming mergo ora ana. Saking prihatine niku lho Pak wis poso sisan ngoten. Lalu karena beliau bekerja keras, sinau tenanan, terus naik Pak. Naik, kuliah dapat beasiswa, terus jadi dosen, terus kuliah. Sekarang udah jadi guru besar. Apa yang ingin saya ceritakan Bapak Ibu? Pada waktu beliau sudah di atas, nah ini ujian Pak. Ujiannya apa Pak? Dia menikah zaman prihatin Pak. Juga mendapatkan pasangan sesama pejuang. Ini saya prihatin waktu itu. Nah setelah saat ini dadi wong ampuh Pak, apa yang dia katakan kepada saya? Kan, kok bojoku saiki ketok elik ya? Coba Ibu, lagi kurang ajar toh Bu karo bojone ngoten niku. Ale bisi-bisi kali kula mungkin karena orang seberang ceplas-ceplos gimana ngendikan menapa wontenipun. Pak, karena udah lama di Jogja jadi dia bahasa Jawanya sudah lancar. Kang, oh bojoku saya ketok elik ya. Wah, kurang ajar tenan niki. Tapi karena itu teman baik, sudah akrab sekali dengan saya. Kula nggih terus serang to, Pak. Kita ayo, kula gitu. Malah nepasi gitu. Kita ayo, ning Ben Adil, kula matur ngaten. Ning sing mundhak elek iku ora mung bojomu, sampean barang. Kali kula tuting-tuting ngaten gitu, Pak. Sing mundhak elek iku ora mung bojomu, sampean barang. Artinya apa, Bapak Ibu? Kadang-kadang kita begitu, Pak. Rumangsa sukses ngoten niku terus ndelok sing liyane niku kaya ora apik ngoten lho, sing apik mung awake dhewe. Padahal kita tambah tua kan kita tambah ora cetha nggih Pak, gambare padha wae mundak tua mundak ora cetha. Nah, ini yang namanya ujian. Gitu, saling seringat gitu, Pak, saling seringat. Istilah yang paling populer di kita lanjut salin seringat. Bahasan mendapatkan nikmat terus saling seringat. Nah, maka hati-hati Bapak Ibu ketika kita diuji dengan kenikmatan. Maka kalau mau bitin tadi, apapun yang kemudian menimpa kita, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, itu harus siap. Wassabirin ala ma asobahu. Sabar itu apa toh Pak? Imsak. Menahan diri toh Pak? Yang dengan sabar, tidak duka itu karena bisa nahan Pak. Ngampet, latihan ngampet. Jadi kalau nafsu itu dituruti, boten nonton tae Pak, boten nonton tae. Saya punya banyak sahabat yang berbeda-beda Pak. Wonten sing royal, karena nggih juragan. Nah, sing royal keturutan loh Pak. Mau beli apa saja bisa, namanya juragan. Pernah suatu kali Pak, saya ada tugas ke Jakarta, mampir ke rumah teman. Kula niku agak dodok-dodok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mboten kok dijak linggo, mboten dimanggake. Ning terus komentare ngeten, wah telat kowe Kang. Lho kok telat piye? Terus cerita. Wingi neng parkir Timur Senayan. Ono pameran mobil wah apik-apik tenan, Pak. Wah, jadi kula seteko niku diceritani pameran mobil. Neng parkir Timur Senayan niku wonten pameran mobil. Wah, apik-apik tenan.
Ono Mercy anyar iki jos tenan Kang. Wah apik tenan. Nah, terus piye? Niku kanca kenthel nggih. Terus piye? Aku tuku siji. Ning arep umuk le tuku siji niku lho Pak, le cerita. Kula dereng dijali nggo, dereng takon keselamatan pun kesusu nyeritake Mercy niku. Aku tuku siji. Wah, saya tak gomulo ki lali aku nek garasiku wis ora sedeng. Kulan ku ya Allah, tuku Mercy kok kaya tuku peyek gitu. Nyeritake lodonge wis ora sedeng isine kebak. Niku nyeritake tuku mobil anyar, garasine pun ora sedeng karena pun ting tretek teng dalem niku pun omahe kebak mobil. Nah, keturutan Pak wong juragan. Nggih Pak. Tapi ya itu, kalau nuruti ngoten niku ya ora nontek ta Pak. Pengen ganti anyar, pengen karena punya nggih pun iso. Tetapi ada sahabat lain nggih teng Jakarta niku Pak, yang bisa menahan diri. Niki nggih juragan niki waktu itu Pinpro. Nek cara riyen sing jenenge pimpinan proyek teng departemen niku ora pun ampuh banget apa wong anggarannya mboten miliatan, triliunan. Yang memegang proyek besar sekali. Tapi orangnya sederhana sekali, Pak. Nek kula dolan ngoten niku nggih dipethuk nggih nganggo kijang biasa ngoten niku Pak. Kaya wong umum sing bukan pimpinan proyek. Nggih kijang lawasan ngoten niku. Suatu ketika saya provokasi wonten Mercy lewat ngoten, bos ora kepengin tuku Mercy. Ora, ngoten niku Pak. Elok to, padahal juragan niku Pak. Ora. Ha ngopo kok ora? Ora tegel aku Mas Jobi Pak. Ora tegel piye? Akeh wong sing durung iso tuku kendaraan, mosok awake dhewe tuku kendaraan sing larang-larang, serasa. Ora kepenak. Ngoten niku lho Pak. Itu kan kemampuan untuk menahan diri to Pak. Mempertimbangkan apa yang dipunyai, dipikirkan oleh orang lain. Nah, orang kalau bisa mengendalikan diri, wasabirina lama sobahu, ya dia bisa tetap imsak, dia tetap mengendalikan diri, baik ketika diuji dengan kesulitan maupun ketika diuji dengan kenikmatan. Ya tetap istiqomah, tuh Pak. Nah, itu namanya muhbit, Pak. Nah, banyak orang yang gagal. Nah, itu begitu kemudian mendapatkan nikmat terus salin serengat, terus warna-warna, aneh-aneh. Gitu, aneh-aneh. Kadang-kadang nek wong sugih niku sok warna-warna niku aneh-aneh kula ya dikonco warna-warna niku kadang-kadang nggih mumet, Pak. Suatu ketika bu saya ditelepon teman, "Kah, minggu selo ora?" Dilalah selo pas boten ngaji. "Selo piye?" "Anu ya, kita makan siang di Jimbaran." Pikiran saya Jimbaran niki napa? Palagan. Di Palagan itu ada restoran namanya Jimbaran, ikan bakar bangsa ngoten-ngoten niku Pak. Restoran agak mewah. Siap, nggih nek bangsa dijak ngoten ora nggih jawabannya mung siap ngoten ta Pak. Saya kira di situ. Karena di situ ada restoran namanya Jimbaran. Ning Palagan to Kang? Ora. Loh, ora ning di ayo Jimbaran Bali. Pak, meng dijak makan siang, Pak. Niku teng Jimbaran Bali. Saya nggih matur, "Lah piye?" "Ya anu Mas, esuk awake dhewe mangkat engko terus dar ning Jimbaran, engko sore mulih." Cobi Pak, meng arep makan siang niku dadak mabur gitu Pak, teng Bali mangke sore kundur malih. Kuwi niku ya Allah juragane. Niku nek dimentahan wonten malah cetha nggih Pak. Wis ora usah tekan Bali mentahan wonten pesawat pira mangke teng mriko pira wonten nggih Pak. Bali pira. Wah pun kenthel. Coba Pak, hanya untuk mau makan siang. Niku ora mung nuruti ilat nggih Pak. Padahal ilat niku mung pirang senti. Dereng tahu diukur nggih Pak. Padahal mau yang mahal, mau di mana saja, itu kalau sudah lewat tenggorokan pun podo nggih Pak. Sing larang harus sing murah, sing enak harus sing ora enak niku podo nek pun mlebu tenggorokan. Lah orang sedemikian rupa memanjakan lidah, Pak. Padahal lidah itu ya hanya begitu toh Pak. Malah mung 5 cm, 6 cm. Ngoten kok ya dituruti nganti tekan Bali niku lho Pak. Nah itu lho Pak.
kelakuane wong sugih niku sok aneh-aneh ngoten niku. Pernah Pak saya diajak teman, Kang, ayo jajal mobil. Ryan mobilipun ninggal Pak. Kalau kita nek urusannya menjajal mobil, jebul nopo Pak? Dijak ulon terus tekan Kebumen Pak. Lu kok tekan Kebumen ngopo? Boleh sate ambal kan? Sate Pak, sate ambal itu sate ayam sing kaya bumbu rujak niku ta Pak. Wah, sate ambal nih pancen nggih enak tenan gitu. Sate ambal teng Kebumen. Wah, tekan Kebumen jajan sate ambal. Kundur malih Pak. Kula niku ya Allah ming golek sate dadak tekan Kebumen kurang gawean to nggih Pak. Pancen nggih mobile enggak. Ning ya Allah le seneng-seneng niku nganyari mobil jajan. Niku kelakuane wong turah-turah ngoten niku ta Pak. Coba Pak, kalau dia bisa menahan diri, mungkin tidak perlu membeli mobil yang baik-baik, le jajan wong jane teng angkringan we cukup, lapangan karang we werna-werna. Ora usah tekan Kebumen. Tapi itulah karena nafsu Pak. Nah, yang tidak bisa dikendalikan. Maka yang kedua cirinya adalah wasabirin ala ma asobahum. Yang menimpa kita itu musibah itu tidak hanya yang menyulitkan Pak, tetapi juga yang menyenangkan. Yang menimpa kita itu kadang-kadang nyenengke, niku sing sok marake lali. Maka kita harus hati-hati ketika sedang mendapatkan nikmat. Yang ketiga, wa muqimis shalah. Menegakkan sholat. Bapak Ibu, sholat sehari berapa kali, berapa rakaat? 17. Niku minimalis. Gitu Pak, minimal memang 17. Kita sholat 5 waktu. Tapi kalau sholat yang bagus, muqimis sholat, niku mestinya ditambahi rawatib, gitu Pak. Mungkin esok suruh, mungkin terus tambahi duha, makanya dalu qiyamul lail, ngoten Pak. Itu yang kemudian kalau hamba Allah itu mengerjakan yang wajib, kemudian ditambah yang sunat-sunat, itu akan dicintai oleh Allah. Yang membuat Allah cinta Pak, itu kalau kita melaksanakan yang wajib ditambahi yang sunat-sunat. Dalam hadis qudsi dikatakan begini Pak, kalau Allah sudah cinta, maka kalau ada orang yang memusuhi kekasihku, maka aku menyatakan perang kepadanya. Berarti napa Pak? Nek awake dhewe niku ditresnani kalau sing kuwasa. Nek wonten sing nyalahi awake dhewe, sing ora trima Gusti Allah Pak. Mboten sah pripun-pripun. Sing ora trima mangke sing kuwasa. Ning nek ditresnani niku Pak gitu. Kaya nek jenengan putrane sing ditresnani digodho ngoten nek sing ora trima sing tuwa gitu Pak. Sing ora trima sing tuwa, sing duwe sing ora trima. Nah, itu begitu Pak. Kalau Allah itu sudah sayang sama kita, sholatnya apik tenan, ditambahi sunat-sunat, wah keren Pak. Nanti kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, kalau dia meminta akan aku beri. Berarti napa Pak? Wong nek ditresnani sing kuwasa niku dongane dikabulkan. Nah, maka mudah-mudahan kita termasuk yang dicintai. Nah, yang terakhir apa Pak? Wa mimma rozaqnahum yunfiqun. Jadi cirinya mukmin, siji greng, loro sabar, telu salate apik, sing nomor 4 lomo. Wa mimma rozaqnahum yunfiqun. Bersedia berbagi dari apa yang Allah berikan kepada kita. Lomo, nyah-nyoh. Wingi wonten maestro lukis, ya, ada pelukis besar yang sedo namanya Nasirun. Wah, itu banyak di media sosial, kemudian tulisan-tulisan yang menggambarkan bagaimana kehidupan pelukis yang luar biasa. Sampai ada yang menyebut beliau itu wali nyah-nyoh. Pripun wali nyah-nyoh. Pak Nasirun itu anak kiai dari Cilacap. Uripe niku nggih nyentrik wong pelukis nggih, Pak. Sebelum menikah niku janji kalih calone sesuk nek awake dhewe nikah.
terus duwe omahe ora usah dikunci ya. Wonten niku le rembugan kali bojone iso omahe ora usah dikunci. Lah ngopo Mas? Benek sak wayah-wayah ana tamu iso mlebu, ngoten niku Pak. Jadi rumahnya tidak pernah tertutup untuk tamu. Siapa saja tamunya diterima dengan baik. Itu kan luar biasa Pak. Yang kedua, nyah-nyoh Pak. Siapa saja yang minta bantuan, itu mesti dikasih. Luar biasa namanya Pak Nasirun. Nah, makanya sekarang ini banyak dikenang. Salah satu pelukis yang nyah-nyoh. Nah, itu yang kenapa orang bisa begitu Bapak Ibu? Karena di dalam Al-Quran dikatakan wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang sudah kamu bagi, yang sudah kamu berikan, fahuwa yukhlifu, Allah akan mengganti. Jadi Bapak Ibu kalau kita banyak berbagi, itu pasti akan diganti Pak. Nah, cuma memang gantinya itu setidaknya ada 3 macam. Satu langsung Pak. Jadi panjenengan keluar uang, nanti gantinya uang. Itu ganti yang langsung dapat. Saya sering mengalami begitu. Saya baru saja mengeluarkan, ya kok yonten rezeki yang datang. Nah biasanya kita sukanya yang ini, karpen itu naik pun metu mlebu meneh. Ijole langsung. Padahal ada yang kedua. Yang kedua itu apa? Gantinya itu nanti di akhirat. Kita berbagi di sini, tetapi gantinya nanti di akhirat. Berarti nopo Pak? Kalau kita banyak berbagi, di akhirat kita sudah punya kapling Pak. Kita sudah punya jatah, sehingga nanti di surga kita akan mendapatkan yang kita pernah bagi. Itu ganti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, diganti dengan yang lain Pak. Mungkin panjenengan keluarnya uang, tapi diganti dengan sehat. Itu kan ganti Pak, tetap diganti, tetapi gantinya sehat. Jenengan milih duit apa milih sehat? Oh, sing mburi ini kali bisi-bisi sehat karo duit. Nggih mboten napa-napa milih loro nggih oleh kok nggih Pak. Milih loro nggih oleh. Mudah-mudahan tetap kita diberi sehat dan juga diberi duit. Amin. Mbok pilih mekaten mugi-mugi kang sedherek menika wonten manfaatipun, kita bisa menjadi muhbitin, orang-orang yang hatinya tergetar ketika Allah disebut, kita bisa bersabar ketika diuji dengan apapun. Sholat kita sangat bagus, dan yang ketiga nyah-nyoh Pak, kita dermawan, kita lomo, karena dari apa yang sudah kita berikan itulah yang nanti akan kita bawa sampai ke akhirat. Sementara yang kita simpan malah kita tinggal tuh Pak. Tapi justru yang sudah kita belanjakan, yang sudah kita amalkan, itulah bekal kita yang akan terus kita bawa sampai ke akhirat. Amin. Wabillahi mekaten, mari kita akhiri dengan memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alif baina qulubil mu'minin wa aslih dhata bainihim wa surhum ala duwika wa aduwihim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wa afafa wal ghina. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.